Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Influenza. Malam ini saya akan mencoba membahas aspek pajak tentang kerjasama operasi dan joint operation sebagaimana sudah cukup banyak di request oleh Sobat Influenza ya, beberapa Sobat Influenza yang request, Bang tolong bahas dong aspek pajak KSO. Oke. Setelah sekian lama, mohon maaf karena kesibukan dan lain sebagainya, saya baru sempat nih membahas tentang aspek pajak KSO ya, kerjasama operasi atau joint operation. Nah, untuk itu terkait dengan hal ini, saya sudah rangkum beberapa pertanyaan atau mungkin poin-poin penting yang teman-teman perlu ketahui tentang aspek pajak KSO dan JO ini. Yaitu apa? Yang pertama dari sisi aspek hukum perdata ya, mungkin ini sih sebagai suplemen aja buat teman-teman bahwa nanti dari sisi aspek perdatanya seperti apa sih hukum perjanjiannya. Jadi selama ini tuh dari sisi perdata, hukum perdatanya itu dia membentuk badan nggak sih seperti CV atau PT gitu kan. Coba nanti kita bahas. Kemudian jadi secara aspek akuntansinya juga diatur di mana sih PSA, PSAK-nya tentang JO ini atau dalam istilah PSAK nanti pengaturan bersama. Kemudian nanti ada juga aspek kita bahas juga tentang aspek dalam KUP-nya, ketentuan undang tata cara perpajakannya seperti kewajiban mendaftarkan diri sebagai NPWP dan status perlakuan sebagai wajib pajak ya dalam rangka pemungutan dan pemotongan pajak. Kemudian aspek PPh badannya seperti apa? Apakah JO ini merupakan subjek pajak badan, ya kan? Itu kan menjadi pertanyaan tuh. Kemudian yang berikutnya menjadi pertanyaan adalah apakah kalau memang subjek pajak badan, lantas apakah berarti JO harus lapor SPT badan? Nah, itu juga harus kita coba bedah ya. Aspek PPN-nya juga seperti apa? Nanti kita coba bahas aspek dari segi aspek PPN-nya. Apakah JO itu harus eh, daftar PKP ya, atau memang tidak perlu gitu? Nanti itu kita bahas di situ. Kemudian juga tidak lupa yang kalah pentingnya juga yang terakhir tentang aspek PPh outputnya atau withholding tax gitu. Gimana sih aspek withholding tax-nya? Apakah CO ini menjadi potong pajak juga ya kan atau tidak? Nah oke jangan kemana-mana kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama adalah aspek hukum perdatanya. Nah seperti apa kedudukan SOJO dalam perspektif hukum perdata ya? Nah eh, sebelum ke perdata sebenarnya ada beberapa regulasi terkait dengan KSO ini atau JO ini yang sudah ada di Indonesia sejak cukup lama ya. Seperti di eh, PMK tahun cukup lama nih tahun 1989 ya mengatur tentang KSO ini. Jadi KSO ini sebenarnya bukan hal baru ya. Bukan hal baru apa namanya di Indonesia ini sudah sejak lama di sejak tahun 89 gitu ya. Nah, kemudian yang perlu teman-teman ketahui juga ada di Permen BUMN tahun 2014, KSO adalah kerjasama dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara BUMN dengan mitra kerjasama di mana BUMN yang terlibat dalam manajemen pengelolaan. Nah, ini juga ada dari sisi BUMN-nya. Kemudian dari sisi pajak juga sebenarnya sudah disinggung cukup lama di meskipun secara aturan secara tertulis mungkin atau secara yang lebih tinggi per dirjen atau apanya itu baru ada di Perpres 4 ya. Nah, selebihnya baru ada di surat-surat maupun di surat edaran gitu. Nah, sebenarnya di DJP sendiri sudah sempat disinggung ya kalau dari surat-surat di tahun 89 gitu ya. Kemudian dalam praktik ya, dalam hukum perdata itu KSO ini masuk kategori perjanjian juga teman-teman ya. Sama seperti perjanjian yang lain gitu ya. Nah, ini KSO ini sebagai suatu perjanjian tidak bernama ya atau innominate ya. Selalu diindikan dengan persekutuan perdata atau maskep partnership atau bunda. Padahal eh, bentuknya apa KSO ini ada juga yang tidak menimbulkan bentuk hukum baru atau bentuk badan hukum baru ya. Gitu. Nah, ini ada beberapa model perjanjian secara hukum perdatanya. Ada yang membentuk persetujuan perdata, ada yang tidak, ada yang hanya perjanjian joint apa
management agreement, ada yang consortium agreement, ada juga model yang BOT atau BTO, build operate transfer atau build transfer operate. Kemudian ada perjanjian operasional ya, particular partnership, ini JO yang biasa kita kenal. Kemudian ada perjanjian sindikasi. Jadi macam-macam bentuknya ya dalam prakteknya itu JO. Nah, yang kita ingin bahas nanti dari sisi aspek pajaknya seperti apa, ya kan. Nah, sebelum ke aspek pajaknya, saya ingin coba dulu dari aspek akuntansinya. Ternyata di akuntansi juga sudah diatur atau sudah disinggung paling tidak ketentuan tentang JO ini atau joint venture dan joint venture itu sudah disinggung di PSAK terkait dengan pengaturan bersama, yaitu PSAK 66 dan PSAK 12 ya, tentang apa namanya, bagian partisipasi dalam ventura bersama. Kalau PSAK 66 ini terkait dengan pengaturan bersama, nanti ada yang berbentuk JO, ada yang berbentuk joint venture. Ya singkatnya, kalau yang joint venture ini nanti dia akan kerjasama ini akan menghasilkan atau membentuk badan baru ya gitu. Kalau yang JO ini tanpa membentuk badan baru gitu ya. Jadi hanya masing-masing entitas anggotanya itu tetap menggunakan entitas anggotanya masing-masing gitu. Lain hal dengan joint venture. Kalau joint venture itu masing-masing anggota kemudian bergabung membentuk badan hukum baru atau badan usaha baru seperti CV atau PT gitu. Nah, itu namanya joint venture ya kalau kalau kerjasama yang memunculkan apa namanya badan hukum atau badan usaha yang baru. Nah, oke, tanpa berlama-lama, sekarang yang bikin penasaran kan gimana lalu aspek PPh-nya bang? Gitu. Nah, aspek PPh-nya tentunya kita harus kaji dulu bahwa singkatnya yang menjadi krusial pertanyaan adalah apakah KSO atau JO ini merupakan subjek PPh. Nah, itu kan yang menjadi penting gitu. Kalau emang subjek PPh berarti dia ada kena PPh badan nanti ya, wajib lapor SPT badan, wajib pembukuan dan lain sebagainya. Nah, kemudian apakah KSO juga wajib lapor SPT badan? Nah, ya tentunya kita harus lihat untuk menjawab nomor yang kedua ini kita harus menjawab pertanyaan yang pertama dulu. Apakah subjek KSO merupakan subjek PPh ya. Nah, untuk menjawabnya, mari kita merujuk pada Undang-Undang PPh itu sendiri, bahwa di Undang-Undang PPh eh, orang pribadi pasti nggak mungkin lah ya, JO itu masuk orang kategori orang pribadi nggak mungkin, pasti masuknya ke badan lah. Di badan ini juga ternyata dalam Undang-Undang PPh secara spesifik tidak disebut bahwa JO itu merupakan apa namanya definisi atau termasuk dari badan ya, dari badan yang dimaksud dalam Undang-Undang PPh. Jadi artinya apa? Berarti JO ini tidak termasuk dalam subjek eh, badan atau subjek badan dalam artian Undang-Undang PPh gitu ya. Jadi dengan kata lain kemudian nanti konsekuensinya adalah bahwa JO ini dia tidak ada kewajiban laporan SPT badan ya, gitu ya. Karena dia bukan subjek PPh. Nah, lantas di mana dikenakan PPh-nya? Di masing-masing anggota JO-nya. Jadi ingat bahwa JO ini anggotanya misalkan ada anggotanya misalkan let's say ada anggota JO misalkan sorry, misalkan anggota JO-nya ini katakanlah ada A ya, terus ada B. Nah, masing-masing ini membentuk JO, katakanlah JO. Nah, ini tidak ada laporan SPT di sini ya. Tidak ada laporan SPT di sini. Berarti ini nggak ada. Yang ada laporan SPT-nya di sini di masing-masing anggotanya ya. Gitu juga nanti kita bahas terkait dengan kewajiban PPh badan yang otomatis tidak ada. Karena dia bukan subjek PPh, maka dia bukan maka di sini tidak ada nih kewajiban di level JO tidak ada ya. Nah, ada di yang ada kewajiban PPh badannya di masing-masing anggota JO. Nah, jadi kesimpulannya tadi ya, eh, kalau kita lihat dari apa namanya definisi akuntansi dan definisi pajak, kita merujuk pada kesimpulan bahwa eh, pengaturan bersama yang tidak membentuk entitas baru ya atau joint operation bukan merupakan subjek pajak PPh badan sehingga pengenaan PPh badannya ya
dan kewajiban penyampaian SPT badannya berada pada masing-masing JO ya. Sekali lagi saya bacakan bahwa untuk JO ini PPh badannya ada di masing-masing anggotanya, jadi bukan di JO-nya gitu. Nah, ini ngomongin PPh badan ya teman-teman ya. Jadi jangan dicampur aduk, kita ngomongin PPh badannya dulu. Kita belum ngomongin PPN maupun outputnya ya. Jadi di sini saya tegaskan lagi bahwa saya jelaskan lagi bahwa JO ini bukan termasuk subjek pajak badan karena di Undang-Undang PPh sendiri JO ini tidak termasuk ya dalam PPh dalam subjek pajak badan. Kemudian kalau KSO pengaturan yang membentuk entitas baru atau tadi yang saya singgung joint venture, nah kalau itu karena dia membentuk entitas baru ya, maka merupakan subjek PPh badan kalau itu. Karena dia membentuk baru misalkan A ya sama B ya, kemudian bergabung nih menjadi PTC. Ya, berarti kan PTC ini membentuk apa namanya disebut entitas baru nih. Ini JV-nya ini joint venture ini menghasilkan entitas baru sehingga ini wajib PTC ini wajib lapor SPT badan juga karena dia merupakan subjek pajak PPh badan. Oke. Jelas ya. Jadi sekali lagi aspek PPh-nya sudah tidak diragukan lagi bahwa JO bukan merupakan subjek pajak badan sehingga tidak wajib melaporkan SPT badan ya. Walaupun nanti di Per 04 yang baru ya JO ini kewajibannya ada kewajibannya terkait PPN, output dan PPh badan itu tapi merujuk kepada PPh badannya, kepada undang-undang PPh-nya ya. Jadi meskipun di Per 04 itu kan turunan dari KUP ya, tetap merujuk kepada undang-undang PPh-nya. Nah, di undang-undang PPh-nya sekali lagi JO ini bukan merupakan subjek pajak PPh badan. Oke, clear ya sampai di sini. Lanjut. Nah ini sekilas contoh tentang ini variasi ya, variasi di lapangan. Kadang ada JO juga yang berbentuk developer gitu ya, real estate. Jadi contohnya misalkan gini, contohnya misalkan ada PTA ya, misalkan nanti contohnya seperti ini. Nah ini contohnya ada developer A sama developer B ya, dia bergabung membentuk KSO. Nah ketika dia menjual ya berhasil menjual unitnya kepada customer, maka PPh-nya itu di-split teman-teman. Jadi diatasnamakan apa namanya anggota JO-nya yang pertama developer A ini ya. Oke. Yang kedua developer B ini sebagai anggota JO. Jadi anggota JO-nya ini developer A dan developer B. Nah, SSP-nya tadi ya di peraturan ini di SE 30 tahun 2013 jika terdapat 2 atau lebih WP usaha yang usaha pokoknya ya, usaha pokoknya itu apa namanya? Melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan atau kita kenal biasanya dengan developer lah ya gitu. Kemudian membentuk CO ya, membentuk CO, melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan, maka PPh finalnya atas pengalihan hak tanah dan bangunan dibayar masing-masing oleh anggota JO sesuai dengan bagian penghasilan yang diterima masing-masing. Dalam hal PP telah dibayar dengan menggunakan SSP atas nama JO, jadi atau nama salah satu JO, maka SSP tersebut dapat di PBK ke masing-masing anggota JO-nya dengan bagian penghasilan yang diterima masing-masing anggota JO. Jadi seperti ini ya contohnya ya. Misalkan ini ada transaksi 1 miliar nih teman-teman, transaksi tanah dan bangunannya. Nah, untuk penyetoran SSP-nya itu tidak menggunakan nama KSO-nya, ya tidak menggunakan nama katakanlah ini let's say ini KSO-nya, tapi menggunakan SSP masing-masing anggota JO, yaitu developer A seberapa porsinya dia 60% ya berarti dikali-kalikan ya. Yang developer B porsi ininya porsi sumbangsinya dia lah ya, porsi bagiannya dia itu misalkan 40% ya tinggal dikalikan aja proporsinya ini ya. Sehingga masing-masing developer A SSP-nya nanti sebesar 15 juta, developer B 10 juta. Nah, ini kalau contoh developer ya. Kalau contoh lainnya juga terkait dengan ini, misalkan ada kerjasama JO ya. Misalkan ada kerjasama JO membentuk konstruksi misalkan, perusahaan konstruksi ya. Tadi developer misalkan konstruksi. Jadi
macam-macam ya, bentuk, JO di lapangan itu bisa macam-macam gitu, tergantung ininya. Kalau misalkan ada perusahaan A, kemudian B membentuk JO ya, JO, kemudian JO-nya ini menerima order dari klien ya, katakanlah dia menerima order dari PT X ya. Nah, ketika PT X ini ya membayarkan penghasilan ke JO ini ya. Nah, PPh-nya ini nanti bisa di-split teman-teman. Jadi bukti potongnya maksudnya, bukti potongnya di-split ke A dan di-split ke B gitu. Nah, ini boleh kayak gitu ya. Ini memanfaatkan. Jadi kalaupun nanti terlanjur ya, ternyata misalkan si PT X ini terlanjur membuat bukti potongnya itu tidak atas nama anggota JO, tapi membuat bukti potongnya ini ke JO-nya nih teman-teman, karena mungkin yang logikanya JO, jadi PT X ini langsung membuat bukti potongnya ini, padahal dia JO ya. Nah, ini bisa dilakukan pembetulan ya, dilakukan pembetulan, bahkan ketika sudah diperiksa pun boleh, ketika misalkan PTB diperiksa nih, yang B-nya anggota JO-nya. PTB boleh meminta konfirmasi kepada KPP ya, gitu, KPP yang terdaftar di KSO-nya untuk memberikan ini apa namanya pemberitahuan secara tertulis atas bagian penghasilan dan PPh terutang masing-masing anggota KSO kepada KPP tempat anggota KSO terdaftar. Pemberitahuan tersebut dilampiri fotokopi bukti potong atas nama KSO yang telah diterbitkan oleh pemotong. Jadi kalau udah terlanjur motong ya PTX ini udah terlanjur motong, nah ini boleh apa namanya boleh dilakukan pembetulan atau misalkan sudah terlanjur diperiksa ya tinggal nanti konfirmasi nih menyampaikan pemberitahuan tertulis. Nah, ini juga bisa ya gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau sekali lagi kalau ada JO bukti potongnya pihak lawan transaksinya itu membuat bukti potong masing-masing sesuai anggota proporsi JO. Kalau memang itunya JO ya, memang anggota apa lawan transaksinya merupakan joint operation gitu. Nah, itu tadi udah jelas ya. Kalau misalkan dari sisi PPh-nya berarti PPh badannya berada di masing-masing anggota JO gitu ya. Dengan tadi ya dengan dibuktikan dengan SE30 dan ini SE44 bahwa masing-masing pertanggungjawaban ada di anggota masing-masing terkait dengan PPh badannya. Nah, sekarang terkait aspek PPN-nya teman-teman. Yang jadi pertanyaan kan sering, apakah JO wajib PKP gitu kan? Kan JO nih ya, wajib pakai PKP. Nah, jawabannya ini teman-teman, ada di PP nomor 1 tahun 2012, yaitu turunan dari Undang-Undang PPN. Nah, di Undang-Undang PPN sendiri bahwa diatur, jadi setiap undang-undang pajak itu, KUP, PPh, PPN memang undang-undang PPh dan PPN itu kan undang-undang materialnya, kalau KUP kan undang-undang formilnya. Nah, ternyata di undang-undang materialnya pun badan definisi badan ya dalam undang-undang PPN juga agak sedikit berbeda dengan di KUP. Kalau di PPN itu bahwa definisi badan itu mencakup ini bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan BUT. Walaupun di KUP dan badan juga masuk, cuma ini dipertegas lagi bentuk badan lainnya itu di PP 01-nya dijelaskan bahwa bentuk badan lainnya itu termasuk dengan KSO ya. Nah, ini KSO ini atau JO ini termasuk bentuk badan lainnya. Nah, terus bagaimana pertanyaannya yang wajib bikin PKP ya gitu atau wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak untuk KSO yang model seperti apa sih gitu. Nah, di kalau untuk PPN bagusnya di PPN sudah diperjelas nih gitu. Yang wajib untuk di PKP-kan ya yaitu bentuk kerjasama operasi ya yang wajib melaporkan usaha sebagai PKP yaitu dalam hal melakukan penyerahan BKP atau JKP. Nah, ini dulu ya. Yang diserahkannya adalah BKP atau JKP pastinya ya. Nah, atas nama bentuk kerjasama operasi tersebut. Jadi invoice-nya, penagihannya itu menggunakan nama JO gitu ya. Nah, kalau model seperti ini ya atau biasa dikenal dengan JO administratif ya, artinya
menagihkannya, dia menagih ke lawan transaksinya itu menggunakan atas nama JO, bukan atas nama masing-masing anggota JO. Nah, kalau udah kayak gini, ini wajib PKP teman-teman. Jadi misalkan ada tadi ya, saya selalu contohkan misalkan ada A ya dan B, PT B membentuk JO ya. Nah, ketika JO-nya ini menagihkan lawan transaksi ke PT X gitu ya, dengan menggunakan invoice-nya atas nama JO, nah maka JO ini wajib dikukuhkan sebagai PKP gitu loh. Ya, ini dasar hukumnya. Di pasal 3 ayat 1 PP 01 2012 ya dan pasal 3 ayat 2 PP 01 2012. Oke. Clear ya, berarti untuk PPN-nya JO ini termasuk apa namanya bentuk badan lainnya yang dapat digugat sebagai PKB jika penagihannya menggunakan atas nama JO ya. Kalau misalkan penagihannya masing-masing dengan anggota A dan B saja, maka tidak perlu digugat sebagai PKP itu. Oke, lanjut ya. PPN udah clear. Sekarang potput. Nah, dari aspek potputnya gimana? Apakah JO wajib memotong PP 21, 23, 4 dan withholding tax lainnya? Oke, kembali dulu ke dasar hukumnya ya, bahwa kita lihat di pasal 1 angka 2 KUP, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, ya, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi yang disebut wajib pajak itu definisinya luas teman-teman ya, bukan hanya yang bayar pajak saja. Itu artinya yang tadi subjek pajak badan saja, tapi atau orang pribadi gitu ya. Tapi meliputi selain membayar pajak juga pemotong pajak. Nah, pemotong pajak ini belum tentu dia menjadi pembayar pajak ya. Pembayar pajak kan tadi kayak biasanya yang subjek pajak PPh badan. Nah, pemungut pajak juga sama, belum tentu dia pembayar pajak. Jadi, memotong dan penghutang ini fungsi withholding tax ya, yang diwajibkan kepada suatu wajib pajak yang sudah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektifnya gitu. Nah, di dalam apa namanya undang-undang kita, undang-undang terkait dengan PPh ya, kalau ngomongin eh, PPh potput ya, nanti ada dasar hukumnya masing-masing nih kalau pasal 21 di Undang-Undang PPh, pasal 21, 23 dan lain sebagainya. Nah, intinya dari undang-undang dari undang-undang yang mewajibkan adanya potput tersebut, intinya pihak yang membayarkan ya, pihak yang membayarkan itu wajib memotong atau melakukan pemungutan. Jadi siapa yang membayar? Jadi JO itu misalkan dia bayar gaji karyawan, berarti JO itulah yang mengut apa namanya PPh pasal 21 atas karyawan ya, atas karyawan JO. Kemudian pasal 23, pasal 4E2 kalau ada pembayaran kepada supplier ya, kontraktor ya, mereka yang bayar dan yang potong. Nah, kemudian lagi ini di dalam Per 04 ya. Di Per 04 sorry ini aturannya belum saya tulis ini. Ini Per 04 ya, tahun 2020 ya. Per 04 2020 kewajiban kewajakan sebagai anak satu JO itu meliputi ya eh, kewajiban PPh badan ya, kewajiban PPh badan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang PPh badan. Nah, jadi tadi udah kita bahas ya, kerjasama operasi yang wajib melaporkan PPh badan itu ya, ini kadang sering salah tafsir nih. Orang mengiranya jadi semua KSO ini wajib lapor PPh badan, tapi enggak sebetulnya. Dilihat dulu mana yang wajib, mana yang enggak. Kalau yang wajib tadi yang dia membentuk eh, unit baru ya atau badan hukum baru seperti joint venture gitu ya. Jadi KSO ini kan kerjasama operasi nanti ada bentuknya itu bisa JV, bisa JO. Nah, kerjasama operasi yang wajib melapor SPT badan tuh yang JV ini, joint venture. Kalau yang JO ini enggak gitu. Sehingga makanya nih walaupun di Per 04 ini walaupun dia membunyikan bahwa pemenuhan kewajiban badan atas nama kerjasama operasi sesuai dengan ini sesuai dengan peraturan undang-undang di bidang PPh. Jadi dikembalikan lagi ke undang-undang PPh-nya kayak gitu. Wajib apa enggak? Nah, di undang-undang PPh kan dijelas kalau hanya sifatnya JO ya, maka
dia apa namanya, tidak ada kewajiban laporan SPT badan karena dia bukan subjek pajak badan gitu ya. Karena dia tidak membentuk unit baru, badan baru ya. Kemudian ini apa, kewajiban yang kedua adalah pemotongan dan pemungutan, teman-teman ya. Pemotongan dan pemungutan. Ya, jadi KSO ini juga sesuai di bidang pemotongan pemungutan pajak penghasilan ya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang PPH ya. Sesuai Undang-Undang PPH atau undang-undang di bidang pemotongan pemungutan. Jadi KSO ini juga wajib untuk menjadi pemotong dan pemungut pajak. Kemudian ketiga, dalam hal PPN ya, maka KSO juga ketika melakukan penyerahan BKP dan JKP wajib ya untuk memungut PPN ya atau dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan undang-undang di bidang PPN. Jadi tetap dikembalikan ke undang-undang PPN-nya. Nah, kita tadi udah bahas di PPN-nya itu dan turunannya PP 01 bahwa jika kondisi dari KSO-nya itu merupakan apa namanya? KSO yang melakukan penagihan ya atas nama KSO maka dia wajib PKP. Tapi ketika apa namanya? Penagihannya dilakukan dengan masing-masing anggota JO maka dia tidak wajib PKP. Jadi tergantung juga tadi ya. Jadi Per 04 ini ada ketentuan bahwa KSO ini harus satu, 2, 3 harus kewajiban PPh badan atau pemotongan pemungut ya tergantung undang-undangnya tadi seperti apa. Kalau PPh badannya tadi jelas bukan subjek pajak badan ya, jadi bukan kalau JO ya. Gitu. Kalau GV baru ya. Kemudian kalau pemotongan ya tadi dilihat di PPh pasal 21 siapa yang bertanggung jawab memotong yaitu misalkan pihak yang membayarkan ya, badan yang membayarkan ya berarti CO ini wajib motong pasal 21 ya kan, ada pasal 23 nantinya. Nah, kemudian masalah PPN tadi saya ulangi lagi tergantung jenis JO-nya di PP dan PPN dan di PP 01 udah dijelasin bahwa yang wajib untuk apa namanya dikukuhkan sebagai PKP yaitu yang melakukan penagihan atas nama JO ya, atas nama KSO atau JO-nya gitu ya. Nah, itu demikian saja. Mungkin kalau ada yang pertanyaan yang kurang jelas atau hal yang didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar atau juga bisa juga DM di IG Teknogansa ya. Silakan jangan lupa komen, like, subscribe dan jangan lupa juga follow IG kami di @teknogansa untuk update-update berikutnya. Demikian sharing saya terkait dengan aspek pajak CO. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.